Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Gimana nih puasanya? Lancar? Udah ada bolong-bolong nggak puasanya? Belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelasnya mana? Iya, untuk ketua kelas harap memimpin doa kita pada hari ini. Amin. Baik, ada yang nggak datang hari ini? Datang semua? Alhamdulillah. Baik, ada yang tahu apa yang kalian pikirkan kalau kalian melihat gambar ini? Pisang, iya memang ada pisang, ada mangga ya kan. Selain itu beragam, iya. Ada yang tahu apa yang akan kita bahas pada hari ini? Apa materi kita pada hari ini? Tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Iya. Jadi tujuan kita belajar pada hari ini itu, Ibu mengharap kalian itu dapat menjelaskan perbedaan berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain itu, kalian juga dapat menjelaskan apa-apa saja manfaat dan peran keanekaragaman hayati di Indonesia. Terus kalian juga dapat menjelaskan berbagai keanekaragaman hewan, tumbuhan, fungsi, dan mikroorganisme yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kalian juga dapat menganalisis ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dengan cermat. Kalian juga dapat membuat hasil analisis atau observasi pengamatan tentang ancaman pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, serta kalian itu dapat menemukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan hasil observasi kalian. Nah, apa sih Bu keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati itu biasanya juga dikenal dengan biodiversitas, yang dapat diartikan sebagai keanekaragaman organisme di wilayah tertentu atau di seluruh permukaan dunia. Nah, keanekaragaman hayati ini tuh terbagi menjadi 3 tingkat. Ada dia keanekaragaman genetik, ada keanekaragaman jenis, ada juga keanekaragaman ekosistem. Nah, keanekaragaman genetik itu merupakan suatu keanekaragaman pada makhluk hidup yang muncul karena ekspresi gennya. Contohnya misalkan ada pisang, ada beberapa pisang nih, misalkan ada pisang kepok, pisang nangka, terus ada mangga apel, mangga madu. Nah, yang kedua ada tuh yang namanya keanekaragaman jenis, di mana keanekaragaman jenis ini disebut juga dengan keanekaragaman spesies. Spesies atau jenis adalah kumpulan individu yang memiliki kesamaan baik secara morfologi, anatomi, fisiologi, dan biokimianya. Contoh misalkan dalam jenis kacang-kacangan, itu kan sama tuh kacang-kacangan, tapi dia dibedakan antara kacang tanah, kacang buncis, kacang panjang, kacang mente, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem itu merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari baik itu hewan, tumbuhan, mikroorganisme di suatu habitat tersebut. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu ada hutan hujan tropis. Biasanya itu diartikan sebagai hutan yang terletak di daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi. Contohnya itu, Bu, apa Bu kalau di Indonesia di mana gitu kan? Kalau di Indonesia itu contohnya ada di Sumatera, ada di Kalimantan, Papua, dan juga Sulawesi. Nah, yang kedua ada hutan musim. Hutan musim ini merupakan salah satu jenis hutan berdasarkan iklimnya.
Biasanya ini berada di seluruh pulau Jawa. Yang ketiga ada hutan sabana. Nah, hutan sabana ini merupakan hutan berupa padang rumput yang ditumbuhi oleh semak ataupun perdu. Diselingi sebaran sebagai beberapa jenis pohon. Biasanya itu ada di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Madura, sebagian kecil ada juga di Bali. Nah, selanjutnya ada juga hutan bakau ya. Biasanya disebut dengan hutan mangrove. Nah, hutan yang tumbuh di perairan air payau dan dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Biasanya itu ada di Sumatera, di Riau ataupun di Kepulauan Riau-nya. Nah, di Indonesia terdapat keanekaragaman. Ada keanekaragaman hewan, ada keanekaragaman tumbuhannya, ada keanekaragaman fungi maupun mikroorganismenya. Nah, keanekaragaman hewan di Indonesia terbagi di dalam 3 sebaran. Ada keanekaragaman bersebar di wilayah barat Indonesia, di mana hewan-hewan ini termasuk dalam hewan-hewan zona oriental. Zoogeografi wilayah barat Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Nah, di wilayah ini banyak terdapat mamalia besar seperti gajah, banteng, harimau, dan badak. Selain hewan mamalia, ada juga hewan primata seperti orangutan. Serta di wilayah ini ada juga burung-burung yang memiliki bulu yang kurang unik seperti gagak putih. Nah, yang kedua, ada yang namanya persebaran hewan di timur Indonesia. Di sini juga terdapat mamalia seperti kanguru pohon, walabi, dan kuskus. Di wilayah timur Indonesia pun terdapat jenis burung besar seperti burung kasuari. Burung kasuari ini mirip dengan jenis-jenis burung di Australia seperti burung emu dan burung kiwi. Selain burung kasuari, terdapat juga nih burung-burung lainnya seperti di bagian wilayah Indonesia Timur itu seperti adanya cendrawasih, parkit, burung nuri, dan kakak tua raja. Nah, yang ketiga, ada nih yang namanya persebaran hewan di zona peralihan Indonesia. Nah, zona peralihan merupakan kepulauan yang terletak di antara kawasan Australia dan Oriental. Adapun zona peralihan ini di Indonesia itu meliputi daerah sekitaran garis Wallace yang terbentang dari Sulawesi sampai Kepulauan Maluku. Jenis hewan diantaranya itu ada tarsius, ada anoa, ada babi rusa. Nah, jika tadi kita membahas tentang keanekaragaman hewan di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman tumbuhan di Indonesia. Nah, hutan hujan tropis di Indonesia kaya akan berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan di Indonesia itu tergolong tumbuhan Malaysiana. Tumbuhan Malaysiana merupakan jenis tumbuhan yang terdapat di beberapa daerah di Sumatera, Kalimantan, dan juga ada di Filipina bagian utara. Nah, contohnya itu ada tumbuhan meranti, pokok palem, dan pohon salak. Nah, selain itu juga terdapat nih tumbuhan khas Malaysiana yang menarik, yaitu Rafflesia arnoldi atau yang biasa kita sebut dengan bunga bangkai. Nah, selain hewan dan tumbuhan, ada juga nih keanekaragaman fungi dan mikroorganismenya. Biasanya itu di kawasan gunung-gunung lumut Kalimantan Timur ditemukan jamur langka yang bagian atasnya berwarna kehitaman, sedangkan bagian bawahnya bisa mencetak sidik jari yang bagi yang memegangnya. Saat dipegang, sidik jari pada jamur itu akan berubah menjadi merah, tapi kalau udah perlahan-lahan berubah menjadi hitam. Biasanya disebut dengan jamur Amauroderma. Selain itu juga ada nih yang namanya jamur yang unik bernama Ramaria largenti. Bentuknya persis seperti terumbu karang di laut. Adapun jamur Phallus impudicus bentuknya seperti kelambu atau jaring kecil seukuran balon. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya keanekaragaman di Indonesia itu memiliki manfaat dan perannya di Indonesia, di bagi kehidupan kita ya. Nah,
Yang pertama ada tuh manfaat di bidang pangan. Sebagian besar kan penduduk Indonesia ini mengonsumsi beras sebagai sumber makanan pokok. Nah, beberapa daerah lain memanfaatkan jagung ataupun sagu sebagai sumber karbohidratnya. Sumber daya hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan lainnya itu berupa jenis buah-buahan, ada rempah-rempahan, sayur-sayuran. Selain tumbuhan, ada juga ini hewan yang bisa dijadikan pangan seperti ada bebek, ayam, itik. Nah, terus ada juga ikan yang dari laut kan, ada ikan lele, mujair ataupun sejenisnya. Nah, selain dalam bidang pangan, ternyata keanekaragaman hayati itu juga bermanfaat di bidang sandang dan papan. Nah, contohnya itu ada tanaman kapas. Tanaman kapas itu sebagai bahan sandang dijadikan bahan dasar pakaian. Selain tumbuhan, ada juga nih hewannya yang dapat dimanfaatkan, yaitu kulit domba ataupun kambing yang digunakan untuk bahan jaket. Kulit kerang yang ada di daerah pantai digunakan juga untuk aksesoris ya. Nah, yang ketiga itu ada di bidang pengobatan. Indonesia itu memiliki jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Contohnya ada daun muda dari pohon jambu. Nah, daun muda dari pohon jambu ini merupakan tanaman obat untuk mengobati sakit perut. Ini dilakukan secara tradisional. Selain tumbuhan, berbagai jenis hewan juga sering dimanfaatkan dalam pengobatan. Contohnya ada madu dari lebah bermanfaat sebagai antibiotik dan memperkuat daya tahan tubuh. Selanjutnya ada ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Banyak nih ancaman-ancaman yang terjadi dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama ada perubahan habitatnya, ada perubahan iklim, eksploitasi berlebihan, serta pencemaran udara. Terus Bu, bagaimana cara upaya kita melestarikan keanekaragaman hayati tersebut gitu? Nah, untuk mencegah berlanjutnya kerusakan sumber daya alam hayati dibutuhkan upaya pelestarian. Pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem menetapkan 3 langkah pokok usaha pelestariannya. Nah, yang pertama ada perlindungan sistem penjaga kehidupan, yang kedua ada perlindungan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang ketiga ada pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem. Nah, baik, dari pemaparan Ibu tadi, apakah sudah paham? Paham. Baik, di sini Ibu minta kita kalian membuat kelompok terdiri dari 5-6 kelompok. 5 aja lah ya, 5 kelompok. Iya, sekarang kita buat kelompoknya. Dalam 5 menit Ibu harap kelompoknya sudah terbentuk. Nah, karena kelompoknya sudah terbentuk, di sini Ibu ada LKPD. Di sini LKPD-nya bertujuan untuk mengetahui apakah kalian itu sudah paham atau belum dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Untuk perwakilan kelompok bisa diambil. Nah, baik, di lembar kerja peserta didik atau LKPD ini, di sini kalian bisa buat nama dan juga anggota kelompoknya, serta di sini ada dibuat petunjuk cara pengerjaan LKPD-nya, di mana yang pertama, kerjakanlah LPD secara berkelompok dengan beranggota 5-6 orang. Yang kedua, lakukan dengan teliti dan hargai pendapat teman sekelompokmu. Yang ketiga, kerjakanlah dengan berurutan. Yang keempat, minta bantuan guru apabila menemui kesulitan dalam memahami pertanyaan dalam kegiatan LKPD tersebut. Nah, di sini Ibu harap kalian itu bekerja sama. Ibu kasih waktu 10 atau 15 menit, bisa kalian kerjakan sekarang.
tidak dengan keributan ya. Nah, sudah siap semua? Jika sudah, Ibu minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, baik, terima kasih atas jawaban dari masing-masing kelompok. Sangat bagus, semuanya memiliki pendapat masing-masing ya kan. Nah, Ibu minta ketua kelompoknya maju ke depan. Nah, ini Bu ada modul, dimana modul ini berisi tentang materi kita pada hari ini. Nanti kalian jelaskan kepada teman kelompok kalian apa yang ada di dalam sini. Ibu beri waktu untuk kalian berdiskusi. Setelah itu nanti Ibu minta kalian untuk membuat pertanyaan. Satu kelompok buat aja 2 pertanyaan di kertas yang berbeda. Apakah kalian sudah berdiskusi? Sudah dijelaskan materinya sama ketua kelompoknya? Sudah ya. Nah, di sini Ibu minta, tadi juga sudah Ibu instruksikan kepada ketua kelompoknya untuk satu kelompok itu buat 2 pertanyaan di atas di kertas yang berbeda dengan 2 pertanyaan itu. Nah, udah dibuat? Sudah ya. Sekarang kertas itu diremukkan, dibuat seperti bola. Sudah ya. Semuanya berdiri. Ibu minta kalian melempar bola tersebut ke kelompok yang berbeda itu sampai 2 menit. Setelah 2 menit stop. Tapi diharapkan pertanyaan yang kalian buat tidak kalian dapatkan di kelompok kalian. Bisa mengerti? Ya. Ibu mulai dari sekarang, lempar bolanya. Nah, setiap kelompok sudah dapat 2 masing-masing pertanyaan. Ya, jika sudah, kalian boleh berdiskusi mencari jawabannya. Setelah itu nanti saya minta untuk perwakilan saja mempresentasikan atau menjawab pertanyaan tersebut. Bisa ya. Saya ucapkan terima kasih bagi perwakilan kelompok yang sudah menjawab pertanyaannya. Di sini saya ada yang mau bertanya atau ada yang belum paham dengan materi kita pada hari ini? Sudah paham semua. Nah, di sini saya minta perwakilan aja untuk menyampaikan kesimpulan. Boleh ketua kelasnya menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini apa saja. Oke, kan habis ini ada masuk lagi? Ada. Mungkin sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.